Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan memberikan edukasi tentang hepatitis. Kasusnya, Lina 23 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sakit perut, mual, muntah, dan tidak nafsu makan sejak kemarin. Pasien demam 38,7 derajat Celcius dan sudah memberikan PCT untuk anti demam. Menurut penerimaan pasien beberapa hari lalu, pasien membeli makanan di warung yang kurang bersih. Hasil didapatkan pemeriksaan laboratorium SGOT 40 international unit per mililiter, SGPT 51 international unit per mililiter. Hasil diagnosa mengatakan ia menderita hepatitis A. Perawat hendak menjelaskan diagnosa dan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Dinda. Hari ini akan memberikan edukasi kepada kakak. Nah, sebelumnya tadi kakak sudah didiagnosa dengan penyakit hepatitis A. Jadi Dinda akan menjelaskan tentang hepatitis. Nah, sebelumnya kakak udah tahu apa itu hepatitis? Belum tahu. Nah, jadi hepatitis itu adalah istilah yang digunakan yang menyatakan kondisi organ hati sedang terkena radang atau nekrosis, atau kematian setiap bagian organ atau jaringan. Nah, selanjutnya ada itu macam-macam virus hepatitis. Nah, macam-macam virus hepatitis ini ada virus hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Nah, jadi kakak tadi didiagnosa virus hepatitis A kan kak. Dina akan menjelaskan tentang hepatitis A saja. Oke. Nah, jadi virus hepatitis A itu adalah virus asam ribonukleat atau RNA yang ditularkan terutama melalui rute fekal oral yang sering terjadi pada wabah kecil yang disebabkan oleh kontaminasi makanan dan air. Nah, selanjutnya itu ada cara penularan hepatitis A. Cara penularan hepatitis A ini bisa melalui tinja orang yang terkena virus hepatitis A dan masuk ke mulut orang lain. Bisa terjadi karena mengkonsumsi makanan sayuran, buah, ikan, air yang telah tercemar oleh tinja yang mengandung hepatitis A. Juga kebersihan pribadi dan lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada cara perawatan dari hepatitis itu sendiri. Jadi cara perawatannya itu ada dengan istirahat kak. Istirahat itu dengan bed rest pada fase yang sudah akut atau sudah parah untuk kembali bekerja. Perlu waktu yang berangsur-angsur. Selanjutnya itu ada diet. Dietnya itu memakan makanan yang rendah lemak, diberikan sedikit. Selanjutnya ada medikamentosa atau simptomatik. Nah, ini diberikan analgetik antipiretik pada demam, sakit kepala atau pusing, dan antilemesis bila terjadi mual dan muntah. Selanjutnya memberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan. Jadi itu yang bisa Dinda sampaikan tentang hepatitis. Dari yang Dinda sampaikan tadi, apa kakak paham? Paham. Sebenarnya Dinda mau menanya apa itu bagaimana penularan hepatitis A? Nanya tadi itu karena misalnya yang calon penderita itu dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh tinja dari pasien yang mengalami hepatitis A seperti itu. Selanjutnya untuk cara perawatannya bagaimana kak? Perawatannya tadi perawat Dinda bilang kalau bed rest ya, istirahat Iya. total pada fase akut tadi ya. Terus juga makanannya rendah lemak tapi dimakan sedikit-sedikit. Terus juga untuk obat-obatannya itu bisa menggunakan tadi antipiretik, analgetik tadi ya, anti nyeri. Kalau misalnya saya misalnya kalau demam dan sakit kepala, terus anti muntah kalau saya mau muntah. Dan apa tadi saya lupa satu lagi tadi. Ada itu vitamin untuk Iya. meningkatkan daya tahan tubuh Iya. ya kak. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, semoga bisa dimanfaatkan ya kak. Terima kasih kak.